ketika membawakan Kalea. Oke, tapi mungkin ada sedikit perbedaan Be, setelah melewati fase itu kan. Karena sekarang mereka dengan PD-nya loh pick ini. Iya Atau langsung. mereka cuma gak mau aja Tianfengnya dapetin Kalea plus Lancelot. Ya Kalea Lancelot itu juga bisa sebenarnya. Jadi dinaik pick konsepnya. Ya tapi tetap membawakan Puvius ya, karena mungkin tadi udah sempat kita lihat juga Kid Bomba bisa banget ngebaikin time-nya, zone out-nya luar biasa, dan dia nggak overzone, itu yang paling penting. Kayak dia tadi sempat kan kayak flicker terbang dengan Demonic Force, tapi untungnya dia langsung memilih mundur dan ya nggak ada yang berani mendekati dia juga Timing dalam ya. kondisi itu tadi ya. Tahu timing, tahu positioning juga. Gue penasaran sih lebih ke arah mana nih. Pertama satu Lancelotnya sama nggak build hybrid. Yang kedua selain Lancelot apa nih yang mau dibawa? Karena Tianfeng gue ngelihatnya banyak sekali kan opsi mereka. Banyak. Mereka belum buka gitu loh apa meta mereka dari regionnya mereka. Oke, tadi Badang udah muncul. Terus kalau kita ngomongin pick off, mereka punya Chow sebenarnya. 7 kali pick 86% win rate. Lalu untuk hero pick off lagi ada Jawhead. Selanjutnya untuk roamer kayaknya mentok di Guinevere dan Carmilla. Let's say Guinevere. Guinevere Bagus juga. Ya, Guinevere bagus anyway. Tapi kalau ngeliat dari game tadi, prioritasnya kan di badan sama Chetchen ya. Nah, Ya, ini prioritas possible pertama. nggak nih untuk muncul lagi dua hero ini? Dengan Lancelot tapi kombonya. Kayaknya badannya oke. Chetchennya nggak? Setiannya nggak dulu. Maksudnya masih banyak option mid lagi kan yang masih bisa dibawakan sebenarnya. Oke. Dan jangan lupa nih, ketika udah ada Kalea biasanya midnya Team Spirit akan burst damage. Ya. Jadi kalau dia Chetian kayak kena parasnya sakit juga kepalanya. Jadi harus sudah mulai mengkhawatirkan ya apa yang akan dibawakan juga sama teman-teman dari tim Spirit nantinya. Dan kita nggak cuma ngomongin dari area mid lane yang sekarang tadi kalau kata Lim, Chuzin ada di paling atas. Gue rasa iya sih untuk sekarang ya. Kayak Dibanding siapa Parsa. hero yang bisa menang? Parsa kena zone di awal ya. Ya pas Parsia pusing gak sih kena landingnya. Apalagi kalau landingnya let's say kayak Zuxin Chow. Wah, Oke. Parsia nonton doang tuh. Udah Maju pasti. dikit udah pasti bakal kena poke. Makanya sekarang banget. Gue bisa bilang sekarang mid lane tuh harus manja. Ketika kalah match up, ya gini, ketika di draftin, oh lawan Chusin, berarti apapun yang dipick kemungkinan besar kalah kan? Iya. Ya itu jangan ragu untuk panggil. Ya, ini gue udah kalah lane nih, pasti kalah lane. Mau siapapun yang main gue kalah lane gitu kan. Jadi kayak ya bantu. Sekarang gue ngerasa udah harus makro yang setinggi itu loh. Yang lu dari awal udah harus ngitung, oke, gue kalah sama dia. Jadi nggak usah lah coba ngadu mekanik gitu loh. Apalagi di international scene, di kompetitif scene tertinggi, itu nggak usah coba adu mekanik lagi. Parsia Chusin, oke, Chusin menang lawan Parsia, ya udah panggil aja teman biar Parsianya nggak kalah. Oke. Sesimpel itu sih. Mulai menurunkan ego ya. Iya. Nggak usah terlalu memaksakan juga. Dan udah kembali lagi ke dalam drafting phase-nya. Ada Cici, ternyata yang bakal dipilih menjadi pilihan yang lumayan prioritas sih untuk diambil di awal seperti ini. Untuk head to head dengan Povius-nya kah? Oh ini XP mereka match up ya, apapun yang terjadi. Iya, mereka kayak punya konsep dari draftnya di mana Tenfeng Yoko kayak harus banget menangin matchup EXP-nya. Tujuannya apa? Tujuannya udah pasti biar menangin matchup turtle juga. Karena beda nih sama Fanny tadi. Fanny kan nggak harus turtle. Yep. Ingat, dia farmingnya dari point kill. Tapi buat Lancelot, dia stealing turtle, setup turtle, dua-duanya enak. Oke, ini buat ngerespon berarti ya. Buat ngebuka atau ngebantu damage juga bisa. Opsinya banyak dan Parsia betul ya. Untuk mid lane yang fleksibel tadi. Lawan Kimi kemungkinan besar. Ya sebagai burst damage Kalea juga. Dan ya apa yang gak dipunya Parsia? Parsia punya mobilitas, punya stun, punya burst, punya range, semuanya punya. Ya bisa tembus tembok, cuma nggak punya dash aja mungkin. Kalau punya dash ini perfect hero sebenarnya. Ya kalau punya dash gak akan ada Parsia be, di ban. Di ban pasti. Di ban, udah pasti first ban. Dia udah bisa nembus terrain, dia bisa memberikan artillery damage yang sangat-sangat luas jaraknya. Wow, paket lengkap pokoknya. Terlalu sempurna sih ya kalau kayak gitu. Dan Gatot Kaca bersama Joy, oke, yang ditutup. Tapi pilihan assassin sih harusnya masih banyak banget ya buat sekarang. Hayabusa? Masuk nggak? Haya lawan Lanza, gue selalu bilang gak adil buat Haya. Gak ada buat Haya ya. Shadow kill-nya bisa di dodge. Tidak Oke. dengan skill kedua. Berarti siapa dong kalau nggak Hayabusa? Lee? Lawan Lancelot yang paling enak Roger. Roger. Satu. Paling ideal. Balik ke tahun lalu ya. Dia dua dash. Alasannya banyak. Maksudnya bukan sekedar kenapa Pak? Apaan Roger gini. Roger dua dash. Satu. Mobilitas Roger tinggi sekali dan Roger dasarnya adalah fighter. Yang dimana fighter itu nggak akan setipis assassin lain kan? Ya, atau kalau mau yang lebih stabil tapi tetap punya dash, walaupun dashnya agak-agak beresiko ya. Iya. Alpha boleh.
Tapi jangan sampai Alpha sendirian nih. Ya. Jangan sampai Alpha 1v1 sama Lancelot ya. Lancelotnya tinggal kiting aja, tinggal dash 2 kali ke belakang, nungguin Alphanya nge-start turtle, steal turtle habis itu. Pokoknya ini menurut gue bisa poke damage. Tipe fighter lah. Oke. Tapi ya untuk Hayabusanya akan tetap ditutup membuka Moskov. Berarti jadi emang sisi jungle-nya akan disimpan ya di pick terakhir. Ya, ini kayaknya ngeliat potensi apa yang bakal dibawakan dulu sama ZZ. Karena balik lagi di sini posisinya untuk teman-teman dari tim Spirit, mereka masih punya banyak banget bully hero yang tersimpan. Salah satunya menurutku ya, untuk yang sempat di-ban tadi, Joy. Kalau misalkan Joy-nya tidak di-ban, mungkin sangat-sangat besar kemungkinan akan dibawakan. Mereka juga bisa membawakan Lucas, mereka bisa membawakan Hayabusa. Kalau memang tidak ada option lain. Tapi Chanfeng cowoknya keluar ini. Cowok Granger. Ini mereka nggak peduli sama badan sama sekali sih. Udah pokoknya semua punya damage. Iya, Itu konsepnya. Ofensif banget nih berarti. Offensive. Bakal mainnya dan ngejawab gameplay ofensif kayak gini jungle-nya dari tim Spirit. Jungle tank gak sih Akai? Ya, aku merasa mereka main Fredrin juga anyway. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba tim Spirit mengganti strategi dan Akai, Fredrin, apapun itu, ini bakal ngejawab untuk Lancelot. Bedanya apa? Bedanya kalau Fredrin, dia lebih bisa rusuh di early game, invade jungle. Kalau Akai, dia bisa pin down, dia bisa lockdown Lancelotnya di setup objektif. Alright, menarik banget sih kalau ngelihat dari segi drafting ya. Kembali lagi ada racikan baru yang akan dibawakan oleh kedua belah tim, tapi dengan match point di tangan tim Spirit. Mampukah Tian Mengyokoi mengamankan 1 poin juga, dan kita akan saksikan bersama Papulu dan juga Al. Let's go, ini dia game yang kedua. Akankah ini akan ditutup oleh tim Spirit? Atau? Atau akan ada sebuah perbedaan? Ya, apakah akan ada 2-0 juga? Ataukah ada penyamaan kedudukan nantinya dari DFYG yang cuek? Ini lagi mode statue ya, karena Iya. maunya damage aja semua. Damage saja. Damage aja semua. Kalau tadi kurang, sekarang kasih semua ya. Benar, komit pastinya. Tapi perlu diingat, ini akan menjadi match point untuk tim Spirit. Satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan untuk secure posisinya juga bertahan di upper bracket group stage. Siapa yang terbang itu tadi? Siapa saya kali? Tadi yang pas dia terbang sendiri di sini. Saya nggak lihat. Wah, kamu nggak lihat. Iya, saya lagi berpikir soalnya. Oke. Tapi ya, ini head to head yang agak sedikit berbeda ya kalau kita lihat dari tadi, Assassin versus Assassin. Tapi dengan adanya Akai, ini sudah akan pastinya ngebuat dari Super Ken agak sedikit kesulitan, terutama di kontes objektif nantinya. Tapi ya, secara laning, kita tahu Kimi ini superior banget dan lihat Sunset Lover HP-nya udah tinggal sedikit. Semua damage loh ini. Luar biasa tadi Z. Citkunde tadi mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan one shot masih bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle tersebut, Lava Gold. Iya, padahal gak retri loh, yang retri Super Ken-nya. Tapi ternyata terkena headbutt terakhir juga ya, yang ngebuat dari one shotnya masih secure ke arah pattern farming yang diinginkan. Tapi secara rotasi udah pasti Super Ken akan jauh lebih cepat. Sementara di arah top, Kid Bomba dan juga Kill VJ ya saling bertemu, sama-sama punya trail nih yang terselip di dalam tubuhnya untuk bisa saling memberikan damage. Yep. Seperti itu pada yang lain masih bisa melawan farmingan, orange buff akan diamankan. Lihat ini, Lama. ini di FYG trail semua emang mau damage sih. Iya, mau damage cuek. Seju, Stage cuek. Oke, semuanya kasih damage. kasih damage aja. Iya, pertahanan yang baik udah menyerang. Benar, tapi kalau misalkan nggak didapetin early advantage-nya ini agak sedikit susah sih. Harusnya di FYG ya mereka kan udah kelihatan mainnya agresif banget, tapi belum dapat apa-apa sejauh ini. Betul. KLVJ sementara sekarang Z akan mulai terus maju. Jekundo ya tadi. Sunpo lagi, masih aman. Masih aman. Dan ini turtle yang harus didapetin sama di FYG. Karena draft mereka cukup riskan. Yep. Sementara one shot masih ada di bagian belakang. Tim Bomba udah level 4. Mereka mencoba untuk bisa maju ke arah depan. Akan seperti apa lagi kan Last Strike. Dan ini dia waktunya Cocktail Skull-nya dan Heavy Speed. Wow. Masih bisa dapatkan oleh Super Cat dan one shot. Masih bisa mundur ke depannya jauh lebih aman. Dan one shot masih sama sejauh ini. Tapi mereka mencoba untuk bisa mengejar ke arah Yon. Dengan ada satu purify dia pun masih sama. Tapi Sawa mencoba untuk bisa memberikan seluruh damage. Dan Spear of Destruction masih terdistract. Iya, ini panjang banget ya sebenarnya dari segi fight-nya, tapi keuntungan untuk DFYG adalah mereka dapetin turtle-nya di tangan Super Ken. Betul. Nah, ini biasanya kalau Assassin lawan tank jungler kan agak sedikit berat ya. Ya. Tapi ternyata tidak, dengan setup yang bisa dimenangin juga sama DFYG.
Dan tim Spirit mencoba untuk mencari pertukaran dengan mengejar poin kill ke arah Yiwan, tapi Yiwan juga punya Purify, dia punya anti-graph untuk kabur, sehingga belum berhasil. Buset deh, apa yang terjadi barusan? Tapi satu Purify tadi menyelamatkan pergerakan Sunlover walaupun sedikit lagi HP tersisa di dalam tubuhnya. Iya, thanks to Wings by Wings yang ready juga ya. Dan sempat loh dia Feeder Attack agar tidak kehilangan wave minionnya. Apa yang terjadi? Hiko masih sempat tadi dengan habis wall yang emang dia milikin selamat. Selamat ya, masih bisa kabur juga atas dua pemain dari DFYG ke arah bottom lane. Dan 50 detik menuju ke arah turtle yang berikutnya, tim Spirit harusnya tidak akan membiarkan kesempatan ini diambil lagi oleh Supercan karena bahaya banget. Supercan ini akan punya damage yang besar untuk bisa mengejar kali ini belakang, terutama Sunset Lover ini yang bakal terancam. Oke, ini deh, Z, wait, ketahuan, akan dibanting dan benar saja Tsunami Slam dan Z. Wow, walaupun nggak Feeder Attack loh Sunset Lover-nya, ternyata cukup ya damage-nya untuk bisa nge-follow up Tsunami Slam menuju ke arah Z. Di top kill VJ-nya agak sedikit memberikan tekanan menuju ke arah Kid Bomba. Tapi ya nggak masalah, Kid Bomba juga masih bermain cukup safety sejauh ini. Dan Traction Pulse. Oke, Traction Pulse-nya, tapi itu adalah Kid Bomba masih sangat-sangat kuat untuk menerima begitu banyak damage yang memang sudah dihantarkan. Itu Curtain Skull udah ke-trigger juga loh. Iya, weh, berhasil menendang dan Sao. Bye-bye. Cukup dalam ya Sao ya, ada di dalam outer middle turret juga. Dan tanpa adanya sosok initiator, harusnya tim Spirit akan merelakan kembali dari turtle-nya. Karena kan Sawonya nggak ada, Kid Bombanya tadi recall juga setelah terkena kombinasi dari KLVJ juga. So far, apa yang diinginkan oleh DFYG untuk bermain agresif, ini berhasil mereka dapetin. Apalagi Lungnya sekarang sudah semakin kuat dengan Sky Pictures. Oke, sementara sekarang Kid Bomba sendirian harus menghadapi dunia. Kid Bomba masih ingin lebih. Ada flicker tadi seperti udah langsung dibawakan guna untuk bisa mendapatkan karena Yon, dan itu dia. Mission complete. KLVJ sendirian dan Sunset Lover walaupun hadir. Akan seperti apa nasibnya, dilompatin tidak ternyata. Yap, karena Purify juga ya untuk KLVJ-nya. Dia kabur dan cukup jauh. Kalau misalkan emang mau paksa di dive sama tim Spirit agak cukup tidak bijak, tapi ya pertukaran terjadi. Top lane yang akan didorong bawahnya juga, dan Hiko cukup terhimpit. Nah itu dia, the way of the Raikkonen, dan Hiko tercepat. Yap, tukar satu dari turret, tapi tidak dengan gold laner yang berhasil juga dikantongi oleh DFYG. Agresivitas yang akhirnya mereka harapkan dengan membawakan drop yang benar-benar membawa damage semua. Akhirnya membuat dari tim Spirit agak sedikit kelimpungan nih. Mereka mau maju benar-benar dipunish, dimakan satu persatu. Dan kalau ngeliat dari tim Spirit, combo untuk Tsunami Slam dan juga Feeder Attack-nya beberapa kali kita lihat ya. Ada momen-momennya juga. Tapi ya sambil menunggu untuk Hiko-nya juga mendapatkan itemization. Wah, oke, didorongkan kali ini. Karena untuk sekarang one shot berhasil mendapatkan long. Dan juga ada long range damage ya dari Sunset Lover yang ngebuat dari Lungnya dengan Purify dia nggak bisa keluar dari area effect yang sangat-sangat besar dari Feeder Attack. Oke, dan Sao lompat kemana? Mau dibanting ke KLVJ? Bukan ya, bukan target yang diinginkan sepertinya. Yep. Karena mengetahui dari follow up damage-nya juga masih belum siap. Sehingga kali ini delegasi dari Yiwan untuk bisa nge-clear sedikit di arah bottom lane. Dan Supercan, nah ini enaknya Lancelot dia bisa curi-curi dengan cukup cepat. Kid Bomba gimana nasibnya nih? Oke, langsung ditendang, terlihat. Langsung dikenakan sapisan, bahkan Supercan pun hadir untuk bisa memberikan bantuan. Yap. Menambahkan 10 stack lethality untuk Lung menjadi eksekutor handal. Bagaimana Kid Bomba berhasil untuk ditumbangkan, tapi masalahnya sekarang Perfect Turtle. Loh, Heavy Spin dikeluarkan dan ya Perfect Turtle. Perfect Turtle, karena memang ngelihat dari Supercan-nya yang udah lumayan ngejar juga ke arah one shot, mau gak mau Heavy Spin defensif memang harus dikeluarkan. Tapi Team Spirit punya celah yang lain, Hiko-nya masih cukup free di arah bottom lane, sehingga turret berhasil didapatkan. Nah itu dia, dibanting dan berhasil mendapatkan karena Jiwa, tapi Jiwa dia terbakar. Dan Jiwa untuk kali ini Sawa pun harus membayar itu semua. Yap, Total Nation ya, Yiwan yang tumbang, Sawo menjadi pertukaran, outer top turret juga yang akhirnya bisa didorong kembali oleh DFYG. Dan kembali dengan adanya build hybrid dari Supercan dengan Lancelot-nya, karena Brute Force baru saja juga diselesaikan. Semakin susah lagi pastinya untuk bisa di take down secara instan. Jadi Team Spirit, dia harus benar-benar bisa mengkomit siapapun nantinya yang kena Tsunami Slam. Karena masalahnya ini 3 Purify juga. Yang bisa trigger, paling Kid Bomba atau one shot lah ya. Ya, ini deretan itemnya Ul. Cuman Moskop, ya
masih belum ya, masih belum online ya. Beda banget sama Lung yang udah jadi 3 item karena itemnya juga udah selesai dari Malefic Roar. Yep, dan terjepit tidak ada fall damage, tapi setelah ternyata untuk kali ini ada penetrasi dan juga dibantingkan. Selamat kali ini untuk beberapa pemain milik ini Team Spirit, tapi tidak untuk Super Ken yang benar-benar keren. Bisa Kid Bomba mundur sedikit, Sawo masih selamat. Tidak ada satu balasan. Hey, Hiko. Iya mundur loh ya, harus kayaknya. Tapi memang komit karena Super Ken itu bener-bener semuanya all in. Tapi Altar Middle Turret yang menjadi bayaran. Teamfight jangka panjang ini sangat bisa dibawakan di FYG juga sebenarnya. Semenjak ya mereka punya 2 damage dealer jarak jauh kan. Ada Yiwan, ada Lungnya juga. Apalagi Yiwan bisa damagein terus-terusan dengan basic attack. Hiko tugasnya banyak, dia harus split, dia harus ada juga di dalam satu buah teamfight nantinya. Tapi so far keberadaan dari Sunset Lover masih fine-fine aja ya. Belum ada point dead sama sekali. Oke. Hah? Wave Dragon dikeluarkan? Mancing Puri kayaknya ya. Iya. Dan Purify-nya memang belum ready sih dari Sunset Lover dan mungkin memang sedikit out of range juga sehingga tidak berhasil untuk dikomit oleh Z-nya. Diarto, Hiko sedang menjalankan tugasnya sebagai split push. Tapi ya Kill VJ akan menangkap Hiko. Oke. Tapi masalahnya sekarang juga kayak LVJ yang emang nggak setebal itu juga gitu ya. Karena dia kan nggak bawa Vengeance sih. Untuk lawan DPS kayak begini ya mungkin damage-nya akan jauh lebih banyak untuk masuk ke dalam tubuh dari LVJ. Masuk semua ya. Masuk Kecuali semua. mungkin bakal ada dead armor gitu ya. Ya, oke, ada sebuah tendangan tadi yang begitu baik. Sunset Lover salah masuk ke rumputan. Dan Lung di tempat berbeda, dikejar atau bisa. Apa yang akan terjadi karena berhasil terjepit. Lung masih berusaha sampai memakan diri, tapi kini untuk waktu yang lama pada berubah berhasil langsung diamankan. Tapi Lung di tempat berbeda, udah langsung diajar oleh Super Ken. Dibanting saja, bisa kalau langsung diamankan. Dan ya ini dia. Poin kill untuk menetralisir semuanya. Yep. Tapi seenggaknya ini masih dibilang keuntungan buat di FYG ya. Mereka dapetin Sunset Lover loh, yang dari tadi aman banget juga posisinya. Tapi sekarang dapetin mid laner dan juga dapetin Lordnya menjadi sebuah hal yang baik untuk di FYG. Apalagi waktu spawn yang memang masih belum terlalu lama juga. Ini di slow pushnya bottom lane bersama dengan Lord. Ini juga bertepatan dengan adanya pemain-pemain dari FYG yang siap kembali. Wah, apa yang terjadi Super Ken? Wow, hampir loh Super Ken. Hampir ya. Kena tidal strike aja PR banget. What? Oke. Spear of Destruction yang benar-benar menghancurkan harapan. Ini bukan SOD, ini SOP. Spear on point. Oke. Ini on point banget loh. Kita persis akhirnya Spear of Destruction dapetin point kill yang mahal terhadap Super Ken dan membuat akhirnya menjadi Lord yang cukup ter-giveaway saja. Yep. Bagian bawah mereka ngedapetin ke arah satu tanah. Dan Hiko harusnya udah akan semakin kuat lagi. Udah dapetin inner turretnya juga. Dan shutdown juga sih ya yang satu-satu. Dia bikin attraction pulse yang dikeluarkan tapi Hiko masih sempat nanti habis walknya. Sementara sekarang Z-nya masih digangguin juga. Karena tadi didorong oleh Spiral besar ya KLVJ masih mencari tempat yang jauh lebih aman. Dan Z kan seperti apa tetap maju. Tetap maju ya. Karena kayaknya atasnya juga lumayan kelihatan untuk kit bombanya yang masih belum membantu ke arah teamfight dari Team Spirit. In-game equipment yang bisa kita intip sedikit adalah Trinity attack speed dari Hiko yang sudah selesai. Malefic Gun harusnya akan menjadi tujuan berikutnya. Atau bahkan mau Malefic Roar juga nggak apa-apa. Tapi Malefic Gun sih itu ada. harusnya Malefic Gun ya. Ada Prehammer yang udah diambil. Dan sebuah fleeting time dari Sawo ini dia yang akan ngebuat dari Tsunami Slam-nya akan jauh lebih aktif. Kita lihat yang wave, Sawo. Sementara Z mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Kid Bomba. Buset deh Kid Bomba yang ditendang. Bukan satu target yang efektif kali ini tapi Z langsung meregang nyawa dan benar saja. Sementara sekarang coba lagi VJ yang masih berusaha bisa menyelamatkan diri dan Kid Bomba mencari orang terdepan seperti Super Ken menjadi korban pula. Oh, dua pemain inti dari FYG yang berhasil untuk dihilangkan. Outer middle turret berhasil juga didapatkan oleh Team Spirit. Sudah mulai mendapatkan tempo yang diinginkan. Gold lead yang sempat dipegang oleh di FYG sekarang sudah dinetralisir. Tidak bisa lagi terlalu gegabah untuk menendang ke arah frontlinernya. Ya, karena Kid Bomba sustain banget. Itu dalam kesadaran penuh loh. Makanya kaget kita buset. Yang ditendang Poveus loh. Yes, dan akhirnya Poveusnya juga bisa semakin dekat lagi ke arah pemain-pemain dari FYG. Itu dia. Dan jangan lupakan gameplay dari Kid Bomba adalah mengenable teman-temannya yang lain. Iya. Dan dia akan menahan habis-habisan seluruh source skill yang Dan dia dikeluarkan. nggak segan-segan flicker buat gangguin Betul. di FYG loh. Sampai nanti follow up damage-nya juga ada dan siap.
Wow, keadaan seketika berbalik. Tim Spirit, mereka menguasai area Lord sekarang. Traction Pulse, tapi baru saja terlihat Sawong membantingkan satu player, tapi ternyata masih bisa tertahan. Yap, tertahan ya. Sedikit ada gangguan juga dari feeder ice strike-nya, tapi team fight lagi kan? Oke, one shot. Kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Curtain Skull terlihat. Bahkan sekarang Zednya pun langsung lejat seketika MP Speed. Dan Lord masih tetap menjadi BKR DFYG. Hanya satu Nico. Masih tetap mengatakan damage begitu mengerikan. Coba lihat feeder ice strike-nya. Luke bisakah dia bertahan? Tapi Super Ken masih sempat untuk kabur. Dan juga 3 player tersisa masih selamat. Masih selamat, tapi harusnya dari segi Lordnya nggak akan berjalan terlalu jauh sih. Akan segera ditahan juga oleh tim Spirit, walaupun akan dibiarkan sedikit dulu. Hiko ini cukup berani loh. Yang tadi sempat dibahas sama Papa Pulung tahun lalu, Hiko ini Sempat savage juga. sempat kan, serius dan masih sangat belia. sangat belia. Dan sekarang lebih berani lagi sih kalau kita lihat ya Hiko. Mentalitasnya juga udah semakin terbentuk, tapi ya itu dia Lord yang akan segera dikawal. Dan melihat dari instant replaynya, Super Ken di keadaan yang sangat-sangat sulit kena heavy spin, dia tetap retry on point ya. Karena one shot tadi karena fokus lagi ngusir Super Ken-nya, dia mungkin ya sempat retry. Dan di sini lu masih punya Purify. Nah, kalau nggak Purify hilang juga nih Hilang Lu-nya. juga tadi. Harusnya. Lord-nya yang out of camp ya, udah berhasil ditahan oleh Team Spirit. Oke. Dan Nico sekarang udah punya Win of Nether ya. Ini akan membuat dirinya akan semakin kuat lagi. Harusnya dengan sama sebenarnya dari Lungnya juga udah punya Win of Nature ya. Sama-sama nantinya akan bisa menahan, tapi Konsil sekarang sudah terdengar. KLVJ KLVJ akankah sempat bisa menyelamatkan diri, tapi tidak untuk waktu yang lama. KLVJ-nya down. One shot menjadi arah terdepan. Sedikit lagi, satu bar SP lagi, tapi masih selamat. Iya, heavy spin defensif yang on point dari one shot berhasil untuk membuat akhirnya KLVJ tumbang tanpa adanya pertukaran nyawa yang bisa ditukar oleh dia. Mau dihantam lagi, mau berantem lagi dengan Hiko. Free hit banget Hiko yang mulai baca ke arah terdepan. Dimana coba lihat Hiko. Ada Lung yang masih bisa menjaga jarak, tapi untuk setnya satu timpan tadi dari Federal Strike membuat mungkin sedikit vertigo, puyeng sedikit dan juga migrain. Di FYG hanya menyisakan 2 pemain saja untuk saat ini. Oke, Lungnya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dengan wave minion yang akan segera dia hilangkan. Ya, tapi harusnya nggak akan ada base turret yang bisa dihancurin sama Team Spirit dalam waktu dekat sih. Karena wave-nya juga agak sedikit ketahan dan satu persatu pemain-pemain dari DFYG juga udah ready lagi buat bisa mengusir pemain-pemain dari Team Spirit. Tapi keadaannya berputar. Team Spirit sekarang yang akan ngandangin DFYG dan again the way of the dragon. Z mungkin apa yang terjadi dan KLVJ coba kill untuk kali ini, tapi selalu menjadi satu harga yang untuk membayar itu semua. Ini Z menjadi satu-satunya initiator yang diharapkan. Iya, tapi kalau seperti itu terus Kayak tidak segan-segan buang gitu loh, kayak nggak sabar gitu kayaknya ya. yep. Dan akhirnya kan menjadi informasi yang mahal juga gitu Dan untuk itu Team semua Spirit. dalam sadar penuh semua tuh. Iya, dan Team Spirit jadi semakin berani lagi gitu untuk maju. Nggak ada Wave Dragon kok gitu kan. Oke, dan sekarang purple buff yang sudah didapetin juga, orange buff udah didapetin sama Hiko. Berbagi ya, sharing is caring. Yep, sharing is caring. Tapi terlihat sekarang ada 3 player, 4 player yang memiliki oleh DFYG akan seperti apa, tapi sekarang Zednya udah ketahuan. Coba lihat bocor banget, tapi traction punya langsung dibawakan pula. Yiwan mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, tertancap Spirit misalnya. Dan mereka akan berkumpul lagi di area Lord. Yes, di FYG mereka punya damage, tapi mereka sangat minim dari frontliner pastinya. Berbeda dengan Team Spirit, punya Coveus, punya Akai juga yang sustain ability-nya tinggi. Tapi di FYG mau kontes paksa. Oke, mereka ingin melakukan sebuah pertempuran yang sangat kasar seperti di sini. Badan saya coba lagi, KLVJ-nya down. Bahkan Sawongnya berhasil untuk bisa membantu ke arah satu player, tapi tidak ada yang berhasil diangkat. Dan juga untuk sekarang Zednya berhasil diamankan. Oke, 3 pemain tersisa di FYG, mereka nggak butuh Lord. Mereka bakal coba untuk kawal satu wave super minion di arah tengah. Oh enggak. Bukan kebutuhan dia kesana kalau emang mereka mau ngeterusin di area mid. Karena itu damage semua yang tersisa. Benar. Dan agak sedikit ragu-ragu sepertinya tadi. Dan akhirnya narik mundur lagi, lebih fokus untuk yang pasti-pasti saja. Secure menuju ke arah Lord yang terenhance. Belum info karena masih menit 17 juga. Tapi masalahnya dari di FYG yang sulit juga adalah di saat mereka punya single target lock untuk initiate,
tapi kayak nggak pandang bulu gitu loh. Betul, Untuk inisiatornya yang harus emang ini ya Ul, harus kayak emang sabar gitu. tahu dan juga tahu ini loh targetnya siapa. Mereka cuman ya taruh lah mereka cuman punya satu kesempatan gitu loh. Ya satu kesempatan sebisa mungkin damager dari tim Spirit yang mereka hajar. Masalahnya cicinya juga Hunter Strike. Oke. Jadi bener-bener nyari damage banget sih. Oracle sama Brute Force ya nggak cukup jadi frontliner. Chow juga walaupun memang ada anti Kiras dan Athena Shield, ya tetap fighter gitu loh. Yep. Nyawanya juga bakal mudah direnggut sekarang. Oke, itu dia Tidal Strike akan lompat ke arah mana? Kid Bomba menjadi orang terdepan. Ada Lord yang akan membadai mereka semua dan Lordnya langsung diusir mundur coba tapi dan Lordnya masih belum tersentuh. Coba lihat saja kembali dan mencoba untuk bisa mendapatkan peruntungannya dan sekarang Yiwan masih berhasil selalu dengan destruction yang connect yang berhasil tadi mendapatkan Yiwan. Satu DPS sudah berhasil diamankan. Sementara satu superkan bola menghilang dan sekarang kita lihat dari speednya bahkan speed di sana tadi berhasil langsung menembak ke arah dari KFJ dan Lu dipaksa